Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian juga saya Pak Ikhwan di sini tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, sesuai dengan yang Pak Ikhwan sampaikan di grup WhatsApp bahwa ini akan saya sampaikan pembahasan soal evaluasi ya untuk bab 3. Soal evaluasi pada halaman 40 ya. Langsung kita bahas satu persatu soalnya. Kalian bisa sambil membuka LKS ya, seperti ini. Kita bisa awali dari nomor 1. Mari anak-anak kita simak bersama. Nomor 1, saya bacakan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Permukaannya mengkilap. 2. Pecah jika ditempa. 3. Penghantar panas dan listrik yang baik. 4. Titik leleh dan titik didih rendah. 5. Dapat diregangkan. Pernyataan yang tepat mengenai sifat unsur non-logam secara umum adalah, jadi soal ini diminta kita untuk menunjukkan sifat umum unsur non-logam ya, dari 5 opsi tadi. Dari 5 opsi tadi, permukaannya mengkilap, pecah jika ditempa, penghantar panas dan listrik yang baik, titik leleh dan titik didih rendah, kemudian dapat diregangkan, maka yang bukan non-logam itu adalah pecah jika ditempa dan titik leleh dan titik didihnya rendah. Unsur non-logam itu kebalikannya unsur logam ya. Kalian pasti tahu logam itu sifatnya seperti apa. Pasti logam bisa ditempa ya, contoh besi atau baja, dia bisa ditempa untuk peralatan dapur ya, seperti alat-alat memasak, pisau, spatula ya. Kemudian dia bisa diregangkan. Diregangkan itu berarti dia bisa dibentuk dan dipegang ya, bisa diperpanjang, bisa diperlebar. Itu kalau logam. Kalau non logam maka kebalikannya itu. Hanya ada 2 jawaban di sini. Pecah jika ditempa dan titik leleh dan titik didihnya rendah. Soal nomor 2. Pasangan unsur di bawah ini yang merupakan unsur logam adalah ya, kalian bisa lihat materi yang ada di halaman berapa ini? Di halaman 30. Di sana ada nama-nama unsur logam ya. Ada di tabel di bawah ya. Jadi di sini kalian bisa tinggal cross check di tabel itu dan menghasilkan jawaban bahwa pasangan unsur di bawah ini yang merupakan unsur logam adalah, ya jawabannya adalah B, magnesium dan kalsium. Soal nomor 3. Di antara kelompok unsur berikut yang merupakan kelompok unsur non logam ya. Lagi-lagi kalian bisa melihat materinya ada di halaman 31 ya, di sana ada tabel di bagian atas, itu adalah nama-nama unsur non logam. Jadi kalau kalian cek lagi di tabel itu, maka kalian akan dapatkan bahwa kelompok unsur yang merupakan kelompok unsur non logam adalah hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Ya, jawabannya A. Soal selanjutnya nomor 4. Gabungan beberapa unsur tertentu akan membentuk A. Campuran, B. Senyawa, C. Kimia, dan D. Zat tunggal. Untuk menjawabnya kalian harus tahu definisinya, artinya gitu ya, dari masing-masing opsi jawaban ini tadi. Gabungan beberapa unsur itu pasti akan membentuk
Iya, senyawa. Karena senyawa artinya adalah gabungan dari beberapa unsur. Seperti itu ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Gabungan beberapa zat, unsur, atau senyawa maka akan membentuk A. Zat tunggal, B. Larutan, C. Campuran, dan D. Molekul. Ya, gabungan beberapa zat, unsur, dan senyawa dia akan membentuk campuran. Ya, dia akan bentuk campuran. Jawabannya adalah C. Nomor 6. Air, garam dapur, dan karbon monoksida merupakan contoh A. Unsur, B. Senyawa, C. Campuran, D. Larutan. Untuk menjawabnya kita harus tahu dulu bahwa air, garam dapur, dan karbon monoksida itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Contoh air. Air itu rumus kimianya H2O, maka dia gabungan dari hidrogen dan oksigen. Garam dapur NaCl, dia gabungan dari natrium dan klorida. Dari rumus kimia yang kita ketahui, maka air, garam dapur, dan karbon monoksida itu adalah CO ya. Rumus kimia adalah CO. Itu merupakan gabungan unsur-unsur. Nah, dari opsi jawaban ini yang tepat adalah iya, B. Senyawa. Karena senyawa artinya adalah gabungan dari beberapa unsur. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini yang termasuk zat murni. Ya, zat murni adalah A. Larutan, B. Koloid, C. Senyawa, dan D. Campuran. Ya. Zat murni itu bisa ditumpai pada campuran homogen. Jadi campuran homogen ini merupakan salah satu wujud atau contoh dari zat murni. Jadi jawabannya adalah D. Campuran. Nomor 8. Gabungan zat yang masih membawa sifat zat asal ya. Gabungan zat yang masih membawa sifat zat asal disebut A. Unsur, B. Senyawa, C. Larutan, dan D. Campuran. Jika ada zat yang digabung kemudian sifat asalnya masih nampak, maka disebut ya campuran. Jawaban adalah D. Nomor 9. Jika garam dimasukkan ke dalam air, jika garam dimasukkan ke dalam air, maka akan menghasilkan A. Larutan, B. Campuran homogen, C. Koloid, dan D. Senyawa. Jawaban yang tepat adalah larutan. Jawaban adalah A. Jadi yang kita kenal adalah larutan garam ya. Sama halnya dengan gula dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk, dia akan menghasilkan larutan gula. Seperti itu. Nomor 10. Berikut ini sifat yang berhubungan dengan sifat kimia ya. Kecuali. Jadi kalian harus tahu dulu sifat kimia itu seperti apa. Terus ini yang tidak termasuk. A. Keras tidaknya zat. B. Mudah tidaknya zat terbakar. C. Mudah tidaknya zat berkarat. D. Mudah tidaknya zat membusuk. Dari 4 opsi ini jelas bahwa zat terbakar, zat berkarat, zat membusuk itu adalah perubahan kimia. Ya, sifat-sifat perubahan yang bersifatnya kimia. Maka jawaban yang tepat adalah A. Jadi perubahan sifat kimia itu tidak ada hubungan sama sekali dengan keras tidaknya zat. Ya, jawaban A. Nomor 11. Perubahan fisika adalah. Jadi ditanyakan di sini pengertian perubahan fisika. Ya. Kalian bisa lihat langsung di materi di halaman sebelumnya tadi.
di sana disebutkan bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tanpa diikuti pembentukan zat baru. Jadi perubahan fisika itu perubahan zat yang masih nampak zat aslinya. Contoh, kertas disobek, dia berubah secara fisika. Jadi asalnya utuh menjadi terpotong-potong, tapi kertasnya masih nampak. Ya, hanya bedanya ini kertas yang masih besar, lebar, ini potongan-potongan kertas yang kecil. Jadi kertasnya masih nampak. Bebatuan yang dipecah, ya, menjadi kerikil. Kerikil dihancurkan menjadi pasir. Zatnya masih nampak. Itu adalah perubahan fisika. Jadi jawabannya adalah C. Perubahan fisika adalah perubahan zat tanpa diikuti pembentukan zat baru. Berikutnya nomor 12. Perhatikan berbagai campuran berikut. Ya, ada contoh-contoh campuran. 1. Larutan gula. 2. Air sungai keruh. 3. Alkohol 70% dan 4. Air kopi. Ya. Larutan gula, air sungai keruh, alkohol 70%, air kopi. Campuran yang dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Ya. Campuran yang dapat dipisahkan dengan cara penyaringan adalah dia ditanyakan dari 4 opsi tadi itu, diantara larutan gula, kemudian air sungai keruh, alkohol 70% dan air kopi, itu yang dapat dipisahkan dengan cara disaring, itu yang mana gitu ya. Ya, larutan gula apakah bisa disaring? Jadi kalau kalian ada gula pasir, kalian aduk ya. Kemudian hasilnya kemudian kalian saring, kalian pisahkan antara gula dan airnya. Apakah bisa? Tidak bisa. Kemudian air sungai yang keruh, apakah bisa disaring? Iya, bisa. Kalian bisa menggunakan penyaring ya, saringan, itu bisa. Jadi antara material yang membuat dia keruh dengan airnya bisa ya. Dengan diendapkan sedikit beberapa waktu, materialnya mengendap, maka tinggal disaring. Bisa. Alkohol 70%. Kalian bayangkan alkohol itu seperti air ya. Dia bersifat menguap. Bisakah disaring? Tidak bisa. Selanjutnya air kopi. Jadi air kopi, mungkin orang tua kalian yang suka dengan minum kopi, atau mungkin bahkan kalian atau kalian yang sering membuatkan kopi untuk orang tua, ketika kalian sudah membuat, kalian aduk, kemudian diamkan sebentar, maka dia akan mengendap ya. Dan kemudian bisa dipisahkan dengan cara penyaringan. Jadi di sini jawabannya adalah 2 dan 4. Air sungai yang keruh dan air kopi. Itu adalah campuran yang bisa dipisah dengan cara penyaringan ya. Nomor 13. Magnetasi dapat digunakan untuk memisahkan. Ya, ini soal hot ya. Soal hot itu high order thinking skill. Jadi berpikir untuk tingkat tinggi. Kenapa dianggap soal hot? Karena soal ini harus menggabungkan beberapa konsep ya. Beberapa konsep, kata-kata beberapa itu minimal 2 ya, beberapa ya, berarti minimal 2. Apa yang digabungkan? Yang pertama, magnetasi kita harus tahu dulu pengertiannya seperti apa. Jadi magnetasi itu dari kata magnet ya, kemudian dari magnetasi itu dia pemisahan zat yang bisa ditarik oleh magnet, seperti itu. Kemudian konsep berikutnya itu kita harus mengetahui apa saja barang-barang yang bisa ditarik oleh magnet, seperti itu. Jadi ada 2 konsep di sini. Oke, yang bisa ditarik oleh magnet adalah ya benda-benda logam pastinya, seperti itu. Kembali ke soal, magnetasi dapat digunakan untuk memisahkan. Yang A, pasir dari campuran pasir dan gula. Apakah di sana ada unsur logam? Tidak ada. Berarti jawabannya bukan. Yang B, garam dari campuran garam dan kerikil.
Apakah ada unsur logam di sana? Garam ya. Garamnya tidak ada. Tapi kalau garam dari unsur apa? Ada. Garam itu terbentuk dari unsur NaCl, natrium klorida. Natrium adalah logam. Tapi itu unsur ya. Tapi kalau sudah namanya garam, itu sudah bukan lagi logam. C. Besi dari campuran besi dan baja. Besi dari campuran besi dan baja. Apakah bisa dipisahkan dengan cara magnetasi? Besi logam, baja logam. Tapi ketika besi bercampur dengan baja kemudian mau dipisahkan, ya itu membutuhkan pemisahan yang tingkat tinggi ya. Tidak bisa dipisahkan hanya dengan magnetasi. Yang D. Serbuk besi dari campuran serbuk besi dan serbuk belerang. Nah, ini yang bisa dipisahkan dengan magnetasi ya. Ini cukup mudah. Jadi penambang-penambang pasir itu bisa mengambil ini dari alam kemudian dipisahkan secara magnetasi. Itu biasanya di kem-kem seperti itu untuk dipisahkan antara belerang dan serbuk besi pasirnya. Soal nomor 14. Istilah lain dari penyulingan. Dari kata suling ya. Penyulingan. A. Kromatografi. B. Destilasi. C. Filtrasi. Dan D. Suspensi. Jadi istilah lain dari penyulingan adalah destilasi ya. Salah satu contoh kegiatan destilasi yang dilakukan oleh teman-teman kalian itu salah satunya adalah membuat hand sanitizer berbahan baku tanaman mint ya. Ini yang kemarin dilakukan oleh kakak-kakak pramuka ya ketika lomba gudeg ramah lingkungan. Di channel YouTube-nya kakak-kakak kalian mendemonstrasikan bagaimana proses penyulingan itu. Jadi dari bahan-bahan yang sudah disediakan kemudian menggunakan alat yang sangat sederhana, dari uap air yang keluar dari presto dialirkan ke selang seperti itu. Selangnya dilewatkan ke dalam air, kemudian di ujung selangnya itu diberi wadah. Jadi ketika ada uap air yang keluar, dia panas, kemudian melewati rendaman air, maka dia menjadi dingin ya. Dan dinginnya itu adalah namanya proses kondensasi, pengembunan. Kemudian karena tekanan terus dari uap dari presto itu, maka dia akan meneteskan embun-embun tadi yang sudah terkondensasi. Itu adalah proses penyulingan. Jadi dia mengambil zat murninya, air murninya ya. Sementara material padatnya seperti bahan-bahan baku yang dibuat untuk hand sanitizer itu tetap tinggal di dalam presto. Seperti itu anak-anak. Soal nomor 15. Cara memisahkan campuran air dengan minyak tanah adalah A. Ekstrasi. B. Kromatografi. C. Filtrasi. Dan D. Sentrifugasi. Nah, jawabannya yang benar adalah ya filtrasi ya, dengan cara filtrasi. 16. Perhatikan beberapa campuran berikut. Beberapa campuran berikut. 1. Pasir dan air. 2. Garam dan air. 3. Alkohol dan air. Jadi ini ada campuran pasir, garam, alkohol yang dicampur dengan air. Pemisahan campuran di atas berturut-turut adalah ya, pasir dengan air. Nah, itu bisa dipisahkan dengan A. Kristalisasi, filtrasi, destilasi. B. Kristalisasi, destilasi, filtrasi. C. Destilasi, kristalisasi, filtrasi. Dan D. Filtrasi, kristalisasi, destilasi.
Kita urut satu persatu. Pasir dan air. Bagaimana cara memisahkannya? Ya, dia bisa dipisahkan dengan filtrasi, ya, dengan penyaringan. Garam dan air. Garam dan air ini prosesnya sama dengan penambang garam, ya, di daerah-daerah pantai. Ya. Itu dengan cara apa? Kristalisasi. Ya. Jadi dipanaskan atau diuapkan seperti itu, kemudian garamnya tinggal, sementara airnya hilang. Kemudian alkohol dan air itu dengan cara destilasi. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 17. Garam dapur yang kotor dapat dimurnikan melalui tahap-tahap: A. Pelarutan penyaringan pengkristalan. B. Penyaringan pelarutan pengkristalan. C. Penyaringan pelarutan penyulingan. Penyaringan pelarutan penyulingan. D. Pelarutan penyaringan penyulingan. Ya. Jadi kita harus lihat dulu garam dapurnya seperti apa. Kita akan murnikan lagi. Nah, untuk memurnikan garam dapur itu, yang pasti kita harus mencampurnya dengan air dulu. Maka kita harus membuat larutan garam. Nah, setelah dilarutkan, maka proses selanjutnya setelah kita mendapatkan larutan garam, baru disaring. Jadi disaring, kotoran-kotoran itu disaring dulu. Maka akan kita dapatkan larutan garam yang benar-benar bersih. Barulah kita ambil garamnya dengan cara kristalisasi. Dari jawabannya adalah yang A. Pelarutan, penyaringan, dan pengkristalan. Soal nomor 18. Kromatografi merupakan salah satu cara pemisahan campuran yang berdasarkan pada perbedaan A. Ukuran partikel komponen. B. Kecepatan merambat zat pada medium tertentu. Kemudian C. Titik didih. Dan D. Kelarutan zat dalam pelarut tertentu. Untuk kromatografi ini definisinya ada di materi. Nah, di LKS, di materi kalian bisa lihat pengertian di sana bahwa kromatografi itu pemisahan campuran dengan cara karena adanya perbedaan kelarutan zat, ya, yang kelarutan zat dalam pelarut tertentu. Jadi jawabannya adalah D. Ya, ini kalian bisa lihat langsung di materinya. Soal nomor 19. Sentrifugasi merupakan metode pemisahan campuran yang menghasilkan, ya. Jadi soal nomor 19 ini disebut soal hot, ya. Jadi soal berpikir yang tingkat tinggi. Kenapa demikian? Seperti yang soal sebelumnya tadi nomor 13. Karena ini menggabungkan konsep-konsep yang berbeda, ya. Yang pertama sentrifugasi dulu. Dari pengertian sentrifugasi kita harus tahu. Selanjutnya dengan konsep pemisahan campuran kita juga harus tahu. Kemudian material apa saja yang bisa dipisahkan. Seperti itu. Ini disebut soal hot, ya. Pilihannya A. Gaya sentripetal yang lebih besar. B. Gaya sentripetal yang lebih kecil. C. Gaya sentrifugal yang lebih besar. Dan D. Gaya gravitasi bumi. Kita harus tahu dulu pengertian sentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah berhubungan dengan gaya sentrifugal, ya. Sentrifugal. Jadi dari arti katanya ini adalah berasal dari kata sentrifugal. Jadi dari opsi jawaban kita bisa langsung pilih yang paling mendekati adalah gaya sentrifugal. Jadi jawaban adalah C. Nomor 20, soal terakhir. Memisahkan zat warna dalam cat air
dan spidol ya, dapat dilakukan dengan cara ini. Jadi memisahkan tinta ini ya dalam spidol. A. Evaporasi, B. Filtrasi, dan C. Distilasi. Evaporasi adalah penguapan, filtrasi penyaringan, destilasi penyulingan. Nah, jawaban adalah D. Kromatografi. Ya. Anak-anakku semuanya, sementara itu 20 soal yang bisa kita bahas ya untuk evaluasi bab 3. Nanti akan kita bahas lagi soal berikutnya masih di bab 3 di lain kesempatan. Anak-anakku, sekedar mengingatkan bahwa usaha kita yang kita lakukan sekarang, baik itu kita belajar, kita berdoa, kita beribadah, akan menentukan nasib kita 10, 15 atau mungkin 20 tahun lagi. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan nasib kita akan datang. Jadi jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, meskipun pembelajaran daring yang serius untuk belajar. Ya, kalian belajar bukan libur. Ya, jadi meskipun sekarang lagi pandemi, kita tahu semuanya segalanya berubah karena adanya pandemi. Tapi saya harap semangat kalian tidak berubah. Ya, kalian tetap terus berusaha, terus berjuang. Ingat bahwa nasib ada di tangan kalian. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha dan merubah nasibnya sendiri. Ya, barulah nanti apa kata takdir Allah. Ini yang tercantum pada surat Al-Ra'd ayat ke-11. Ya, ingat itu, tetap berusaha, tetap belajar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah, ilmu yang bermanfaat ya, dan menjadikan kita hidup lebih baik di masa yang akan datang. Kiranya itu yang bisa Pak Iwan sampaikan untuk pembahasan soal kali ini. Kita akan lanjut untuk pembahasan soal pada video pembelajaran berikutnya. Usikum wa nasibi taqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.